Jadi syarah Uqudul Lujainnya yang pakai PDF halaman 96, yang pakai kitab berapa itu Kiai? 8. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid daraini amin. Fa innama gunna awanin ay asiratun indakum. Fa'awanin bin nunil maksurati jam'u aniyatin wa hiya bisighati muntahal jumu'i. Wa innama qila lil mar'ati aniyatun li'annaha mahbusatun kal asiri inda zauji. Wa fi labzin fa innahunna awarin birra'i jam'u ariyatin. Fa innar rijala akhaduhunna bi amanatillahi. Nah, kita potong dulu. Fa innama gunna awanin, maka sesungguhnya mereka, fa innama gunna, maka sesungguhnya mereka, artinya para istri, awanin ay asiratun, merupakan tawanan. Tawanan ay asiratun artinya tahanan. Indakum, di sisi kalian. Istri itu merupakan tahanan kita, tahanan rumah, yang gak boleh sembarangan keluar dari rumah tanpa izin dari kita sebagai suami gitu. Makanya dia jadi tahanan, jadi tawanan. Cuma kalau sekarang dibalik, laki yang jadi tahanan bininya. Kalau bininya keluar rumah, lakinya nelpon, bininya marah. Giliran lakinya keluar rumah, habis itu bini nelpon gak ngaso-ngaso, nyuruh buru-buru pulang. Tapi di sini mah nggak ada yang begitu. Udah tuh.
Sesungguhnya mereka para istri itu tawanan, artinya tahanan di sisi kalian. Fa'awanin bin nunil maksuroti, maka lapaz awanin dengan nun yang dikasrohkan, jam'u aniyatin, itu bentuk jamak dari lapaz aniyatin. Aniyatin, aniyatani, awanin gitu. Wahia bisigoti muntahal jumu'i, dan dia itu dengan bentuk muntahal jumu, puncaknya jama. Muntahal jumu, puncaknya jama. Wa innama qila lil mar'ati aniyatun, dan sesungguhnya dikatakan lil mar'ati bagi perempuan aniyatun, dengan sebutan tahanan atau tawanan, li'annaha mahbusatun kal asiri inda zauji, karena bahwasanya istri itu terikat seperti tahanan inda zauji, di sisi suami. Kenapa istri itu disebut awanin atau aniyatun? Karena memang dia itu terikat seperti tahanan suaminya tadi tuh. Jangankan sampai keluar rumah, di dalam rumah pun ketika dia mau mengerjakan ibadah sunnah itu harus atas izin suaminya gitu. Makanya dia jadi tahanan suaminya. Ketika istri mau sholat malam, dia kudu izin dulu sama suaminya. Bang, saya boleh tahajud enggak? Gitu. Izin dulu. Hah? Ya karena sunnah. Kalau lakinya udah neng, enggak usah tahajud, ini temenin abang tidur aja, maka nemenin suaminya tidur itu harus lebih diutamakan, karena itu hukumnya wajib dibanding sholat tahajud yang sunnah gitu. Atau puasa sunnah, bang besok saya mau puasa sunnah, boleh apa kagak? Jangan neng, kita belum main seminggu ini gitu. Jadi istri itu tahanan suaminya. Apapun yang dilakukan oleh istri harus atas izin suami. Sekarang terbalik. Sekarang yang ada suami ngapain aja kudu izin sama bininya. Udah tuh, jelas ya Kiai ya? Aman. Sampai tibang mau ngaji kudu laporan dulu, ngirim foto. Laporan gitu. Sama Polda. Jelas. Harusnya seperti itu, kodratnya seperti itu. Jangan malah dibalik. Suami ngapain aja ampe make duit yang boleh dia cari, kudu bilang dulu sama bininya. Gitu. Padahal dia yang nyari, dia yang kerja, dia yang capek. Tibang mau make beli rokok apa beli barang yang dia pengenin, kudu bilang dulu sama bininya. Itu terbalik udah. Aman. Apalagi sampai pengen beli rokok doang sampai minta sama bininya. Jangan sampai itu terbalik itu kodratnya. Harusnya istri yang ketika mau membelanjakan harta dia harus izin sama suaminya.
harusnya. Wa fi lafzin fa innahunna awarun atau awarin boleh ya. Birra'i jam'u ariyatin. Dan pada lafaz yang lain fa innahunna awarin, maka sesungguhnya mereka itu titipan. Birra'i dengan huruf ro. Jadi ada naskah yang menggunakan huruf nun awanin, ada naskah yang menggunakan huruf ro jadi awarin. Yang penting asal jangan aukarin aja. Awarin. Birro dengan huruf ro. Jam'u ariyatin itu bentuk jamak dari kalimat ariyatin. Fa innar rijala, maka sesungguhnya seorang laki-laki atau seorang suami akhaduhunna mengambil mereka para istri bi amanatillahi dengan amanah dari Allah. Jadi istri itu sebutannya dua. Dalam satu naskah penjelasannya bahwa istri itu tahanan suaminya. Dalam naskah yang lain penjelasannya bahwa istri itu titipan yang Allah berikan kepada laki-laki. Yang namanya barang titipan harus kita jaga dengan sebaik mungkin dan kita perlakukan dengan sebaik mungkin gitu. Karena itu barang titipan, jangan sampai itu kita umbar di depan rumah kita. Kita dititipin motor sama temen kita, pastinya kita benahin, naroknya yang rapi, jangan sampai ini barang titipan hilang diambil orang. Istri pun karena dia titipan dari Allah, maka kita jaga sampai ketika dia mau keluar rumah pun harus kita betul-betul perhatikan keluar rumahnya penting atau enggak gitu. Jadi kita ngasih izinnya dengan penuh pertimbangan ketika istri mau keluar dari rumah, karena ini barang titipan dari Allah, jangan sampai rusak gitu. Kita punya barang cakep aja itu pasti kita simpan di tempat yang khusus, jangan sampai rusak gitu. Kecuali orang zaman sekarang dah namanya dapat barang gadean titipan dari temennya itu malah dipakai. Malah kadang-kadang pas begitu digade malah makin hancur itu barang. Harusnya dijaga malah dipakai sembarangan, enggak sembarang gadean begitu. Dimanfaatin. Apa Kiai? Hah? Ya harusnya namanya barang jaminan yang nggak boleh dipakai. Emang sekedar barang jaminan gitu. Kalau kita pakai atau kita ambil manfaat dari barang itu masuknya riba. Maksudnya riba, kita mengambil keuntungan atau manfaat dari barang yang dijadikan jaminan atas hutang seseorang gitu. Ya semua atas nama gade itu sebenarnya jaminannya nggak boleh digunakan atas nama gade, karena itu barangnya dijadikan jaminan. Selama dia belum bisa mengembalikan hutang itu, barang itu jadi jaminan. Ya ijab kabulnya rusak namanya, karena menyalahi aturan. Ya kan berarti kita ngambil manfaat dari situ kan. Iya itu akadnya rusak. Harusnya nggak boleh. Kita menyetujui hal yang salah, ya kita ngikut salah gitu. Sebenarnya tuh dalam hukum aslinya, cuma sekarang di kampung kita itu udah jadi hal yang lumrah. Pokoknya barang gade boleh dipakai begitu udah. Malah sengaja jadi gadean. Ya harusnya barang titipan itu harus dijaga dengan sebaik mungkin. Tuh, jangan sampai ada kekurangan nanti ketika diambil oleh pemilik aslinya. Gitu. Jelas tuh.
Gimana Dan? Nambahin. Ini yang udah banyak juga yang nggak ada kontrakan kayak gitu. Heeh. Jadi sebelum dia melunasinya, jadi uang kontrakan yang apa yang 80 itu milik kita gitu, salah ya? Ya itu namanya akadnya rusak. Harusnya nggak boleh kita ngambil manfaat dari situ. Itu masuk riba sebenarnya masuk riba. Apalagi dengan ada kesepakatan di awal gitu. Itu jadi riba pisan. Kesepakatan juga batal juga. Iya, rusak jadi kesepakatannya. Harusnya nggak boleh. Ini masalah bini sini. Fa innahunna awarin. Maka sesungguhnya mereka itu barang titipan. Namanya barang titipan harus betul-betul kita jaga. Gitu. Jangan sampai rusak sedikit pun. Apalagi kalau sampai dia celaka. Gitu. Aku tuh nambahin. Kalau istri ini kan amanah ya titipan. Iya. Kalau dia dapat sekarang kan istri kerja, Heeh. apakah itu juga menyalahi amanah? Itu satu, kalau dalam kitab Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu salah satu bid'ah terbesar yang ada di zaman sekarang, di akhir zaman. Itu bid'ah terbesar yang ada di akhir zaman adalah dipekerjakannya wanita di pabrik-pabrik dan di kantor-kantor. Itu bid'ah terbesar tuh. Jadi bid'ah itu bukan maulid, bukan tahlil, bukan. Dengan perempuan bekerja di kantor-kantor dan di pabrik-pabrik, itu bid'ah terbesar gitu. Nah gimana kita sebagai suami harusnya bisa nggak, boleh nggak kita mengizinkan istri kita untuk kerja gitu. Sebenarnya hukum dasarnya kalau bisa kita larang, mending kita larang. Udah Neng, namanya tugas nyari nafkah sama itu tugas suami. Pokoknya Neng mah taunya di rumah nungguin laki pulang, nungguin laki ngasih duit, udah jangan pakai ngikut semrenoh pakai kerja segala gitu. Kudunya tuh kalau bisa kita ngelarang istri kita untuk kerja gitu. Karena nanti banyak madorotnya. Banyaknya sekarang terjadi angka perselingkuhan itu karena banyak istri yang mulai kerja gitu. Ditambah lagi kalau sampai istilahnya gajinya ngelebihin gaji suaminya. Yang pertama dia udah nggak ngerasa butuh sama suaminya. Yang kedua dia ngerasa bisa nyari duit sendiri. Akhirnya nggak ada terima kasihnya sama suami, nggak ada syukurnya sama suami. Dan bahkan akhirnya bisa ngatur suaminya. Banyak madorotnya makanya. Kalau bisa makanya kita larang. Udah tugas nyari duit itu tugasnya laki. Kalaupun istilahnya istri mau bantu suaminya untuk ekonomi rumah tangga, pilih pekerjaan yang sekiranya aman dari fitnah. Misalkan kayak guru itu masih diperbolehkan lah kalau guru. Mau itu guru ngaji atau guru sekolah itu masih diperbolehkan. Atau dia bikin usaha di rumah yang nggak perlu pergi kemana-mana. Bikin warung di rumah atau bikin kerajinan tangan di rumah yang itu bisa dikerjakan tanpa harus pergi keluar rumah. Gitu Pak. Tadi kaitannya dengan istri itu tawanan. Iya. Artinya apa yang dilakukan istri harus diizin suami. Iya. Seandainya tadi bekerja, tapi diizin suami. Ya kayak ini aja. Kita tahu bahwa selingkuh itu dosa, haram. Kayak kemarin misalkan ada kasus perempuan yang open BO, lakinya nungguin di depan hotel kan begitu. Apa itu jadi diperbolehkan? Kan udah diizin sama laki. Tetap aja karena perbuatannya salah, meskipun diizinkan ya nggak jadi izinnya. Gitu. Salah si suami, gitu. Apa? Iya, nggak begitu diizinkan langsung jadi boleh, enggak, gitu.
Begitupun dengan kerja, meskipun suaminya mengizinkan karena ini pada dasarnya hal yang kurang pas dan tidak sesuai dengan ajaran Islam, ya tetap dianggap salah suaminya karena mengizinkan istrinya bekerja. Begitu, Pak. Ya kalau kayak kiai kan masih bisa masuk tuh, istrinya dibikin warung di rumah kan gitu. Jadi nyari bantuin lakinya tanpa harus pergi kemana-mana. Jadi bantuin perekonomian rumah tangganya dari rumahnya. Atau kayak bapak, ibu bikin kue dari rumah, itu nggak jadi masalah. Ini yang jadi masalah sekarang kan kerjanya di pabrik-pabrik, bahkan sampai keluar negeri jadi TKW kan gitu. Itu yang jadi masalah. Begitu, Pak. Kalaupun suaminya mengizinkan, ya itu salah suaminya. Kenapa dia mengizinkan? Nah, istri itu tawanan. Kita punya mobil misalkan kayak Alphard atau mobil Pajero gitu. Kita pakai buat ngangkut rumput atau buat bajak sawah. Ya punya kita mau apain kek sah-sah aja. Cuma secara adatnya itu kagak urup, kagak wajar gitu, tetap aja kurang pas rasanya gitu. Apa Gey? Meskipun punya kita itu terserah. Ya kan kayak misalkan Bang Iwan punya motor Ninja 1000 cc misalkan begitu kan, dipakai buat jualan kopi Starling, ya sah-sah aja punya dia motornya gitu. Cuma kan kurang pas aja rasanya begitu. Apa? Gabut. Gitu. Ya meskipun istri itu punya suaminya, tapi kalau diizinkan untuk mengerjakan sesuatu yang menurut agama itu tidak sesuai, ya salah suami tetap gitu. Makanya izinnya pun harus sesuai dengan tuntunan syara, tuntunan Islam gitu. Ya tadi nggak mentang-mentang dia open BO di zina melakinya jadi boleh, enggak gitu. Hah? Mati lagi. Udah tuh ya, jelas siapa ya? Jadi istri itu tawanan dan titipan yang harus betul-betul kita jaga sebagai suami. Laisa aisya'nu tamlikuna min gunna syai'an ghaira dzalika ayil khairi illa ayyatina bifahishatin ay nusyuzin mubayyinatin ay zahiratin bi an zaharat amaratuhu. Fa in fa'alna bi an azharnan nusyuza fahjuruhunna fil madaji'i ay i'taziluhunna fil firashi watruku mudaja'atahunna ay an-nauma ma'ahunna. Wa hadzal hajru la ghayata lahu li'annahu lihajati sholahiha famata lam tasluh fal hajru baqin wa in balago sinina wa mata soluhat fala hajro. Dah kita potong dulu. Laisa sya'nu bukanlah maksudnya tamlikuna min gunna syai'an ghaira dzalika, kalian tidak memiliki kekuasaan atas diri mereka
para istri. Laisa tamlikuna minhunna, bukanlah maksudnya kalian tidak memiliki kekuasaan atas diri mereka para istri. Ghairu dzalika, kecuali dalam hal itu. Ai al khairi, artinya kebaikan. Illa ayyatina bifahishatin, illa kecuali ayyatina bifahishatin, apabila mereka mengerjakan keburukan. Ai nusyuzin, artinya nusyuz, mubayyinatin, yang nyata. Ai zahiratin, artinya yang jelas. Bi an zaharat amaratuhu, dengan bahwa terlihat jelas tanda-tandanya. Jadi suami itu memiliki kuasa penuh atas diri istrinya, bukan hanya ketika istrinya nusyuz, bukan. Tapi dalam keseharian pun, meskipun istrinya itu sangat baik kepada suaminya, tetap suami memiliki kuasa penuh atas istrinya. Tetap tuh. Jadi suami memiliki kuasa penuh atas istrinya. Mau itu istrinya betul-betul baik kepada suaminya, betul-betul taat kepada suaminya, apalagi kalau sampai nusyuz, kalau sampai istrinya membangkang gitu. Apa? Nusyuz itu artinya membangkang, durhaka. Nusyuz. Kalau dalam keterangan di bawahnya itu an-nusyuz wal muradu an-nusyuzu wa saka satul khuluqi wa idza uzzauji wa ahlihi bil lisani wal yadi la az-zina. Yang dimaksud nusyuz yaitu akhlaknya buruk dan suka menyakiti suami, juga menyakiti keluarga suami, baik dengan ucapan maupun dengan perbuatan. La az-zina, bukan dengan cara berzina. Kalau zina mah bukan nusyuz lagi. Ini maksudnya istri yang nusyuz itu artinya si istri kalau ngomong sama laki atau ngomong sama keluarga lakinya asal jeplak aja, sering nyakitin suaminya dan keluarga suaminya dengan ucapannya. Atau dengan perbuatan, yaitu nusyuz namanya. Atau akhlaknya buruk, romana kagak mau nurut aja kalau dibilangin sama lakinya gitu. Itu nusyuz berarti. Kadang-kadang kalau kita baca ayat ini separoh tanpa ngeliatin tafsirannya, seolah-olah karena di sini ada laisa tamlikuna minhunna syai'an illa ayyatina bifahisyah, seakan-akan memberikan pemahaman bahwa laki-laki memiliki kuasa atas istrinya hanya ketika istrinya nusyuz gitu. Padahal di sini makanya dibilang laisa asya'nu, bukanlah maksudnya kita ini tidak punya kekuasa kecuali kalau istri kita nusyuz, bukan. Tapi dalam kondisi baik sekalipun suami itu memiliki kuasa penuh atas istri-istrinya gitu. Meskipun kondisinya si istri baik sama suaminya, enggak nusyuz, tetap suami punya kuasa penuh. Artinya tadi, untuk keluar rumah sekalipun, meskipun dekat atau meskipun ke rumah orang tuanya atau ke rumah saudaranya, tetap harus atas izin suaminya.
Karena suami memiliki kuasa penuh atas diri istrinya. Gitu. Jelas itu dah. Tuh. Cukup, Bang Reni nambahin. Ya jangan sampai begitu kita pulang ke rumah udahnya bini kagak, nasi kagak, lauknya kagak begitu. Jadi bini pergi dari rumah main ke rumah saudaranya atau ke rumah orang tuanya kagak pakai bilang-bilang sama kita, udah gitu kagak pakai nyiapin makan lagi. Gitu. Kita lagi sewot dewek-dewek aja, pengen ngomel emang main ke rumah orang tuanya begitu. Apa ngerti? Makanya tetap istri harusnya meskipun itu dia pengen main ke rumah orang tuanya atau ke rumah saudaranya, tetap atas izin suaminya. Kak. Ah? Iya, marah. Marahnya nggak pakai ngeluarin kata-kata kasar, enggak. Ngomongnya pakai lembut-lembut aja gitu. Bilangin, nasihatin, lu budeg neng, gue bilangin gitu. Hah? Gitu. Pelan-pelan aja bilanginnya. Ya kalau sekali dua kali kita bilangin pelan-pelan dah. Kalau udah berkali-kali masih begitu-gitu juga, baru dah kita kasih hukuman. Dah, jelas? Jelas bagaimana? Gitu. Jadi pelan-pelan aja bilanginnya. Jangan juga di marah-marahin, apalagi kalau sampai pakai main tangan, jangan sampai. Gitu. Fa'in fa'alna bi'an azharnan nusyuza, maka jika mereka melakukannya bi'an azharnan nusyuza, dengan bahwa mereka menampakkan sikap nusyuznya, dengan bahwa mereka menampakkan sikap nusyuznya, fahjuruhunna fil madaji'i, maka jauhi mereka di tempat tidur. Fil madaji'i, di tempat tidur. Itu bagaimana tuh? Kalau bini dibilangin berkali-kali masih kagak nurut-nurut juga, masih kagak mau taat juga sama suaminya, maka hukuman yang paling pertama fahjuruhunna fil madaji'i, jangan diajak tidur bareng gitu. Kon kita yang pengen ya. Kalau bini bisa nahan gitu. kon justru kita apa bagaimana? Makanya ini berlaku kalau yang bininya banyak jadinya gitu. Lah sekarang emang tibang atu-atunya kita kagak ajak tidur bareng lah, kita pelampiasannya kemana itu gitu. Kalau punya dua, punya tiga, yang atu lagunya Bugono susah diaturnya, udah kita nggak ajak tidur. Yang kita ajak tidur yang dua aja kan begitu. Yang kita ajak tidur yang tiga aja, bisa kalau begitu. Jadi kalau emang atu-atunya gitu. Apa Bang Randy? Tuh fahjuruhunna fil madaji'i, maka jauhilah mereka di tempat tidur. Ai i'taziluhunna fil firasyi, artinya pisahkan mereka dari ranjang, di ranjangmu, pisahkan.
Pokoknya jangan satu selimut, jangan satu ranjang, selama dia masih nusyuz, masih membangkang sama suaminya. Watruku mudoja'atahunna ay an-nauma ma'ahunna, dan tinggalkan kelonan dengan mereka, artinya tidur bersama mereka. Bukan yang ada sama kita yang diancam begitu, oh bini, abang kagak nurutin terus saya kagak bagi jatah begitu. Apaan? Dikunciin. Apaan? Jelas itu udah. Bangetan nambahin nggak cukup? Ya repot. Ya kan makanya kemarin awalnya bahasannya kewajiban suami memberikan tempat tinggal yang layak, misah dari mertua. Nah kalau nyambro mertua yang ada ntar dia dibilain sama mertua kita, malah kita yang disuruh pergi begitu. Lu udah numpang pakai belagu lagi begitu. Udah tuh. Ya makanya kalau bisa jangan pakai numpang di rumah mertua. Wa hadzal hajru la ghayata lahu. Dan hajar ini atau bisa kita artiin pisah ranjang juga boleh ya. Dan marah yang seperti ini, memisahkan istri dari ranjang, la ghayata lahu, tidak ada batas waktunya. Bukan cuma bisa ranjang doang. Ya? Enggak dikelonin. Apanya? Bukan. Ini karena bini diaturnya kagak mau paham pisan, udah berkali-kali dibilangin kalau keluar rumah bilang dulu ya Neng, besok bugono lagi, keluar tanpa izin. Udah kita bilangin besok bugono lagi, pergi kagak pakai bilang-bilang. Nah itu udah jangan pakai dikelonin dulu dah sampai dia mengakui kesalahannya dan menghentikan perbuatan salahnya. Gitu. Makanya la ghayata lahu, tidak ada batas waktunya. Apa Bang? Ya karena kita cuma punya atu-atunya begitu. Gitu. Lah kita baru bisa punya nilai tawar lah kalau kita punya cadangan. Lah nggak tidur sama lu, gue masih ada lagi gitu. Begitu. Baru punya nilai tawar jadinya. Udah tuh. Li'annahu lihajati sholahiha, karena bahwasanya marah seperti ini bertujuan untuk memperbaikinya. Lihajati sholahiha, karena keperluan memperbaiki sikap istri. Jadi nggak ada batasnya. Pokoknya selama sikapnya masih belum berubah, belum mau nurut juga sama kita, maka selama itu kita pisahkan dia dari ranjang kita. Gitu. Tadi lagi-lagi kalau kuat, kalau kuat.
Apa Bondan? Famata lam tasluh fal hajru baqin. Maka ketika belum baik sikapnya, famata maka ketika lam tasluh belum baik sikapnya, fal hajru baqin. Maka marah dengan cara seperti ini terus dilakukan. Baqin terus dilakukan. Wa in balago sinina sekalipun sampai bertahun-tahun. Apa Kiai? Kan tadi lagi-lagi karena istri ini titipan yang Allah berikan buat kita. Ketika istri ini memiliki sikap yang kurang baik, tugas kita sebagai suami dalam menjaga titipan yang Allah berikan, bagaimana kita memperbaiki sikap yang kurang baik ini. Itu tujuannya bukan cuma sekedar memenuhi birahi dan syahwat kita doang, tapi bagaimana titipan ini betul-betul kita jaga dengan baik. Kalau memang sikapnya ini nantinya bikin dia terjerumus ke neraka, maka kita harus menyelamatkan istri kita ini dari kemungkinan masuk neraka gitu. Meskipun harus kita marahin bertahun-tahun, ini perlu karena untuk memperbaiki sikapnya gitu jadinya tujuannya. Apa gitu? Ya cuma kitanya nggak tahan dah. Ya, makanya tadi ini berlaku buat yang punya cadangan gitu. Ya kalau sampai akhirnya ujung-ujungnya malah dia yang disepelekan oleh istrinya dan diremehkan oleh istrinya karena dia tidak bisa bersikap tegas, ya berarti dia sudah menelantarkan amanah yang Allah berikan. Gitu Pak. Makanya suami harus punya sikap tegas sama istrinya. Ingat kita punya kuasa penuh atas istri kita. Gitu. Hah? Lah ya kan emang suami yang nafkahin kan. Ya itu mah jangankan yang lain-lain, dari sisi itu aja dia sudah menelantarkan amanah Allah karena dia nggak ngasih nafkah. Gitu. Berarti udah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami kan itu. Gitu. Makanya suami harus punya sikap tegas. Tegas ya, bukan berarti galak, bukan, tegas. Karena tadi kita ini diberikan tugas oleh Allah untuk menjaga keluarga kita dari kemungkinan terjerumus ke dalam neraka. Kalau untuk memperbaikinya kita harus menjauhkan dia dari ranjang kita, ya harus kita lakukan. Atau dengan hukuman yang lain. Gitu. Kalau dibilangin pakai cara baik-baik udah nggak bisa, dengan cara dibeliin dikasih macam-macam udah nggak bisa, ya udah pakai cara pisah ranjang. Gitu. Pokoknya siasat mau banyak dah. Coba aja satu-satu caranya, siasatnya. Apa? Ya nggak usah. Ini cuma nggak diajak tidur bareng, ya nanya ya tetap nanya. Lah kalau dia nanya kan gampang, tinggal kita bilangin. Karena eneng asal dibilang-bilanginnya kagak mau nurutin abang begitu. Jadi ini cuma dipisahin dari ranjang, yang ngobrol ya tetap. Gitu. Apa mengerti? Lah dia juga kan nanti bakal mikir, ini dibilang marah tapi yang ngobrol masih uplek banget. Tapi kok saya kagak dipakai-pakai, ngapa sih bang saya kagak dipakai-pakai pisan ini kan gitu. Hah?
Ya tinggal kita bilangin aja gitu. Jelas waktu namanya nggak cukup. Wa mata soluhat fala hajro, dan ketika sudah baik sikapnya maka tidak boleh marah lagi, tidak boleh menjauhkannya dari ranjang lagi. Wa an ba'dil ulama'i, dan dari sebagian ulama ghayatul hajri syahrun, maksimalnya marah seperti ini itu 1 bulan. Ya mungkin karena tadi pertimbangannya nggak semua orang punya bini 2, 3, punya cadangan. Nah kalau kayak kita yang umur atu-atunya, jangan kan sampai nahan sebulan, gitu, seminggu yang nggak kuat kan gitu. Makanya batas maksimal marah seperti ini, menjauh seperti ini itu 1 bulan, batas maksimalnya. Ini pernah Rasul lakukan ketika Rasul nyampain sebuah rahasia ke Sayyidah Hafsah gitu. Rasul cerita satu rahasia yang enggak boleh diketahui orang lain ke Sayyidah Hafsah, tapi kemudian oleh Sayyidah Hafsah diceritakan ke Aisyah gitu. Maka sampai akhirnya Rasul marah sama Sayyidah Hafsah. Udah tuh. Apa? Kabar Randy? Enggak, cukup. Wadribuhunna darban ghairu mubarrihin. Dan pukullah mereka dengan pukulan yang tidak melukai. Atau hukum boleh ya, dan hukumlah mereka dengan hukuman yang tidak melukai. Wa huwallazi la yaksiru azman wa la yashinu udwan. Ai dorban ghairu syadidin. Wa huwa, dan dia itu alladzi la yaksiru azman, yang tidak mematahkan tulang. Ini bininya dibanting sampai pada patah tulangnya begitu. KDRT. Wala yashinu udwan, dan tidak merusak anggota badan sampai pada biru, pada bengep. Itu nggak boleh kalau sampai begitu. Apa BRT? Sama aja bang. Ya pokoknya pukulannya yang tidak menyakiti, yang tidak melukai. Apaan? Diempos. Apa ditarik siwinya begitu? Ai dorban ghairu syadidin, artinya pukulan yang tidak keras. Wadzalika in lam yarji'na bil hijroni,
Dan hal itu dilakukan in lam yarji'na, jika mereka tidak berhenti bil hijroni, setelah 2 kali dipisahkan dari ranjang. Ini udah 2 kali dipisahin dari ranjang masih bugono-gono juga. Ya udah, kasih hukuman, tapi jangan sampai hukuman itu melukai atau menyakiti. Apa Dan? Sekarang kan kalau motorin doang kan diulang lagi. Iya. Udah cukup tuh. Fa'in ata'nakum fima yuradu minhunna fala tabgu ay la tatlubu alaihinna sabilan ay tariqon ila darbihinna zulman waja'alu ma kana minhunna ka'an lam yakun fa inna ta'iba minadz dzambi kaman la dzambalahu. Fa in ata'nakum, maka jika mereka taat kepada kalian, fima yuradu minhunna, pada apa yang kalian inginkan dari mereka, pada apa yang diinginkan dari mereka, fala tabghu ay la tatlubu, maka jangan kalian mencari-cari, la tatlubu, jangan kalian mencari-cari. Fala tabghu muradipat ya, sama artinya. Fala tabghu ay la tatlubu artinya maka jangan kamu mencari-cari alaihin nasabilan, atas mereka alasan atau jalan, ay torikon ila dorbihinna artinya jalan untuk memukul mereka, zulman secara zolim. Kalau memang istri kita udah taat banget, maka jangan nyari-nyari alasan buat bisa mukul bini kita secara zolim. Makanya ketika ada keterangan abgodul halali ilallahi at-tolak, bahwa perbuatan halal yang paling dibenci Allah itu talak, itu kalau seandainya talaknya terhadap perempuan yang padahal dia solehah, nurut sama lakinya, nggak pernah macem-macem, selalu ngerjain kewajiban-kewajibannya sebagai istri, kemudian kita talak, itu jadinya perbuatan halal yang paling dibenci Allah. Kalau emang bininya bader mah bukan malah lagi abgodul halal, bisa jadi malah dianjurkan dan diperintahkan. Hah? Ya padahal bininya mah nurut banget, baik banget, kalau ngomong juga nggak pernah nyakitin, kalau lakinya ngomong juga dia dengerin gitu, sama keluarga suaminya bersikap baik gitu, nggak pernah bikin malu suaminya gitu. Ini tahu-tahu ditalak, itu baru masuk abgodul halal gitu bagaimana. Kalau emang bininya bader mah bisa jadi malah diperintahkan. Kayak dulu waktu MZ dalam satu ceramahnya itu bilang, ada sahabat yang ngadu sama Rasul, ya Rasul, inna imro'ati la turaddu yadul lamis. Ya Rasul, bini saya itu kalau ada orang yang megang romanang kagak nolak pisan gitu.
Inna imro'ati la turaddu yadul lamis. Kalau ada orang yang megang dia, Romana kagak marah pisan begitu. Rasul bilang tolikha. Ya kalau emang begitu ya ceraiin. Jadi abgodul halal itu kalau istrinya memang betul-betul solehah, baru jadi abgodul halal. Nah ini pun kalau istrinya taat, ya kita jangan pakai nyari alasan buat mukul gitu. Kecuali kalau emang bininya bader gitu. Kita hukum ya wajar itu mah. Waja'alu ma kana minhunna ka'an lam yakun. Dan jadikanlah apa yang ada dari mereka ka'an lam yakun, seakan-akan tidak ada. Kalau mereka memang sudah merubah sikapnya menjadi baik dan sudah kembali taat kepada suami, ya udah anggap kesalahan yang pernah dia lakukan tidak pernah ada gitu. Kalau emang dia sudah taubat, sudah taat lagi. Kemarin emang suka ngelawan, mungkin karena duit belanjanya kurang begitu, suka ngelawan. Begitu dia taubat, minta maaf sama lakinya, dia perbaiki sikapnya, ya udah anggap itu semua lam yakun, tidak pernah terjadi. Fa inna ta'iba minadz dzambi kaman la dzambalahu. Karena sesungguhnya orang yang bertobat dari dosa kaman la dzambalahu, seperti orang yang tidak punya dosa baginya gitu. Jangan sampai udah bertahun-tahun padahal dia udah tobat masih kita ungkit aja kesalahannya gitu. Hah? Kadang-kadang begitu. Bukan sama bini doang itu, kadang-kadang sama temen begitu, padahal udah lama itu udah tobat dia, kita ungkit lagi. Padahal kalau memang dia sudah bertobat, sudah berhenti dari perbuatan buruknya, ya udah anggap itu tidak pernah terjadi, ka'an lam yakun gitu. Jangan malah jadi bahan ungkitan gitu. Kan kalau sekarang sengaja dicari jejak digitalnya, ini pernah bikin kesalahan apa nih gitu. Padahal mungkin bisa jadi dia mau udah taubat gitu, udah berhenti dari perbuatannya, malah dikorek-korek lagi masa lalunya, diungkit-ungkit lagi kesalahannya. Udah kalau dia udah taubat ya udah ka'an lam yakun, seakan-akan itu tidak pernah terjadi, anggapnya begitu. Makanya Sayyidina Umar yang tadi awalnya musuhin banget Rasulullah pun begitu beliau taubat dan masuk Islam, beliau jadi khalifah tersukses kan. Coba kalau orang kampung kita kagak boleh, emang salahnya, emang dulu musuhin gitu. Ya lo sekarang diangkat jadi khalifah gitu. Dan harusnya seperti itu. Kalau dia sudah bertobat, sudah menghentikan kesalahannya, ya udah ka'an lam yakun, anggap itu tidak pernah terjadi kesalahan itu. Harusnya begitu. Jelas itu ya? Dan ini dipakai di negara kita. Jadi begitu seseorang itu pernah korupsi dan sudah menjalani hukuman, meskipun dia berstatus napi koruptor, boleh dia nyalonin lagi jadi dewan gitu. Karena kalau dia sudah berhenti dari kesalahannya, itu semua dianggap tidak ada ka'an lam yakun. Begitu kayak berarti ya? Padahal tuh bahasanya ka'an lam yakun. Kalau memang dia sudah berhenti dari kesalahannya, semua perbuatan yang sebelumnya itu dianggap tidak pernah terjadi. Dah. Ala ay tanabbahu innalakum ala nisaikum haqqon walinisaikum
alaikum haqqon fahaqqukum alaihinna fala yuti'na firasyakum man takrahuna. Wala ya'dhanna fi buyutikum liman takrahuna. Ala wa haqquhunna alaikum antuhsinu ilaihinna fi kiswatihinna wa ta'amihinna. Rawa hadzal haditha at-Tirmidzi wa Ibnu Majah. Ala ketahuilah, ai tanabbahu artinya sadarilah, innalakum ala nisaikum haqqon, sesungguhnya bagi kalian atas istri-istri kalian ada hak. Atau dibalik ya, sesungguhnya bagi kalian ada hak atas istri-istri kalian. Walinisaikum alaikum haqqon, dan bagi istri-istri kalian ada hak atas diri kalian. Atau kalau mau dibalik, sesungguhnya istri kalian memiliki kewajiban kepada kalian, dan sebaliknya kalian pun memiliki kewajiban kepada istri-istri kalian. Gitu. Apanya mal? Jadi kita punya kewajiban terhadap istri kita pun punya kewajiban terhadap diri kita. Fahaqqukum alaihinna fala yuti'na firasyakum man takrahuna. Maka hak kalian atas diri mereka, fala yuti'na firasyakum man takrahuna. Mereka tidak membiarkan ada yang menginjak, fala yuti'na, maka mereka tidak membiarkan ada yang menginjak firasyakum, tempat tidur kalian, man takrahuna, orang-orang yang kalian benci. Maka mereka tidak membiarkan orang-orang yang kalian benci menginjak tempat tidur kalian. Begitu enaknya tuh. Apa Bang Randy? Paham itu? Paham. Bang Randy paham. Ya gampangnya mah, istri itu kewajibannya jangan sampai dia seneng berduaan sama laki-laki lain selain suaminya gitu. Apalagi kalau masuk tempat tidur mah gitu. Itu mah kemarin gebleg aja. Kalau laki nyampe ngizinin open BO mah gebleg aja itu laki gitu. Apa mengerti? Meskipun itu saudaranya. Meskipun itu saudaranya. Iya, meskipun itu saudaranya. Tetap kalaupun dia mau ngobrol sama saudaranya harus bareng-bareng sama suaminya.
Ya kali ntar takutnya lakinya kaya banget ini, ternyata dia ngobrol sama saudaranya lagi berusaha nyari cara buat menggulingkan dan merebut kekayaan lakinya begitu. Sinetron. Ya kan bisa jadi aja. Namanya diajar-ajaran saudaranya, udah laki lu kan orang kaya, lu ambil aja sertifikat rumahnya, atau kek 2 kek gitu, kita jual bareng-bareng begitu, kan bisa jadi begitu. Meskipun sama saudaranya. Ini kalau cuma sekedar berduaan dan dia tidak berzina. Kalau sampai berzina itu udah bukan lagi hal yang bisa dimaafkan, harus dihukum jilid, dirajam. Ini ngobrol berduaan doang, yang itu tidak ada keinginan berbuat zina aja, kalau bisa jangan sampai gitu. Istri harus menjaga dirinya, jangan sampai ngobrol berduaan sama laki-laki lain selain suaminya gitu. Meskipun bukan atas dasar tujuan ingin berzina gitu. Cuma sekedar ngobrol doang, apalagi kalau sampai berzina mah. Makanya tadi nusyuz itu kalau memang si perempuan itu menyakiti suaminya dengan ucapan dan perbuatan selain zina. Kalau zina mah bukan nusyuz lagi namanya. Itu udah berkhianat. Wala ya'dhanna fi buyutikum liman takrahuna, dan tidak mengizinkan orang-orang yang kalian benci masuk ke dalam rumah kalian. Jadi fi buyutikum kita artiin belakangan ya. Dan dia tidak mengizinkan orang-orang yang kalian benci masuk ke dalam rumah kalian. Tuh, kalau yang pakai PDF itu di bawahnya ada keterangan itu. Di halaman 100-nya. Al-muradu bidzalika an la yastakhlina birrijali. Yang dimaksud dengan kalimat ini yaitu bahwa jangan sampai mereka bersepi-sepian dengan laki-laki lain. Walam yurid zinaha, dan tidak ingin berbuat zina. Meskipun tidak ingin berbuat zina, jangan sampai dia bersepi-sepian dengan laki-laki lain, meskipun itu dengan saudaranya. Karena kalau zina mah li'anna dzalika yujibu jaldaha wa li'anna dzalika haramun. Karena bahwasanya zina itu bukan lagi harus nusus, bukan. Itu udah harus yujibu jaldaha, wajib dihukum jilid, dicambuk. Itu kalau udah zina mah. Ini terjadi karena dulu kebiasaan orang Arab, menurut Imam Qadhi Iyad, memang dulu kebiasaan orang Arab adalah laki-laki dan perempuan suka ngobrol berdua tanpa ada orang lain selain dia gitu. Dulu di bawahnya ada tuh keterangannya. Wa qala al-Qadhi Iyad kanat adatul Arabi haditar rijali ma'an nisa'i. Keterangannya, keterangan di bawahnya. Di lagi, udah jam 12. Ala wa haqquhunna antuhsinu ilaihinna fi kiswatihinna wa ta'amihinna. Ketahuilah wa haqquhunna alaikum, dan hak mereka atas diri kalian, antuhsinu ilaihinna, bahwa
kalian berbuat baik kepada mereka fi kiswatihinna, dalam pakaian mereka, wa ta'amihinna, dan makanan mereka. Kalau yang kemarin bahasan sebelumnya 7 ya gitu. Selain pakaian, makanan, kita juga harus nyiapin tempat tinggal yang baik, yang layak, juga ngasih nafkah yang layak gitu. Ngasih pembantu, ngasih alat-alat rumah tangga, ngasih make up buat dandan gitu. Kemarin ada 7 tuh. Dah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah. Cukup ya? Jam 12. Sebelum saya tutup, ada yang namain nggak? Cukup. Bang Jamal? Gimana Bang Jamal? Pak Ketua Ali enggak? Kiai? Cukup. Bagar teh? Dan ini kali masalah rumah tangga, ada yang mau tanyain? Dah, kalau nggak ada, kita tutup. Kita hadiahkan pahala talim kita pada malam hari ini untuk semua orang tua kita dan para guru-guru kita. Ala hadhihin niyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahu a'lam bissawab, walhamdulillahi rabbil alamin.